Shalom. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang, yaitu dengan judul di manakah letak penyembahan. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ke 24. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Di sini firman Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan datang. Saatnya akan datang. Saat apa yang akan datang? Yaitu saat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya sebelumnya saat itu belum datang, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya akan datang, Kemudian sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembah-penyembah benar, berarti dari perkataan ini, apabila ada penyembah-penyembah benar, berarti ada juga penyembah-penyembah yang salah. Kalau penyembah-penyembah salah, artinya penyembahannya itu tidak tepat, tidak tepat. Kalau penyembah-penyembah benar, artinya benar, benar di sini artinya sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, jadi di sini, penyembah-penyembah benar. Saatnya akan datang, kata Tuhan Yesus kepada wanita di Samaria, bahwa saatnya akan datang, kata Tuhan Yesus. Berarti sebelum itu saatnya belum datang, tapi Tuhan Yesus berkata, berjanji saatnya akan datang, bahkan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa dalam roh? Dalam roh artinya menyembah menggunakan roh, menyembah menggunakan roh. Berarti sebelumnya, sebelum yang Yesus katakan sama wanita Samaria, berarti pada waktu itu, umat Tuhan menyembah, masih belum menggunakan roh, tapi masih menggunakan, artinya menggunakan tubuh jasmani, tubuh fisik, tubuh jasmani dan akal budi. Tapi Tuhan Yesus berkata saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, itu akan menyembah dalam roh, artinya akan memakai roh. Karena itu kita lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Alkitab Perjanjian Lama itu sangat sedikit, bahkan tidak ada, kita hitung aja sangat sedikit, untuk yang itu menulis tentang hidup di dalam roh, tidak ada, tidak ada, kita temukan ayat yang berkata hidup dalam roh. Tetapi kalau ada roh Allah atau roh Tuhan turun, itu ada, tapi tidak dikatakan hidup dalam roh, Alkitab Perjanjian Lama. Tetapi kalau kita buka Alkitab Perjanjian Baru, maka di situ kita akan banyak menemukan tulisan, yaitu kata-kata, yaitu hidup di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, hidup menuruti keinginan roh, bahkan berdoa di dalam roh, Kenapa seperti itu? Karena pada masa Perjanjian Lama itu Roh Kudus belum turun kepada umat Tuhan, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu seperti nabi, imam atau raja, tetapi masih dalam batasan-batasan tertentu, karena di Alkitab dikatakan bahwa Roh Tuhan itu menghinggapi mereka. Masih dalam batasan-batasan tertentu. Tetapi
yang Yesus katakan kepada wanita di Samaria saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, itu adalah yaitu kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu pada hari Pentakosta Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dicurahkan. Maka perkataan Yesus kepada wanita di Samaria ini dikenapi, yaitu dengan turunnya Roh Kudus. Karena itu Alkitab menulis, ya, sesudah Roh Kudus turun ke dunia, tinggal, ya, di dalam hati, di dalam diri orang-orang percaya, ya, orang-orang percaya menerima Roh Kudus, maka Alkitab menulis yaitu dan banyak tentang Roh Kudus, yaitu hidup di dalam Roh, hidup dipimpin oleh Roh, hidup menuruti keinginan Roh, berdoa di dalam Roh, ya, karena Roh Kudus sudah turun. Maka perkataan Yesus sama wanita di Samaria ini artinya bahwa kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kamu, apabila kamu sudah dibaptis, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi di sini menyembah dalam Roh di sini itu adalah menyembah, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang baru, atau yang disebut bahasa roh atau lidah. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika seseorang berdoa menggunakan bahasa roh atau bahasa-bahasa yang baru, maka dalam 1 Korintus pasal 14 itu dikatakan bahwa rohnya yang berdoa. Nah, artinya rohnya yang dipakai, rohnya digunakan. Tapi kalau dia tidak berdoa pakai bahasa roh, maka rohnya itu tidak digunakan, tidak dipakai. Karena itu yang Yesus katakan, kamu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran dalam roh, artinya menggunakan bahasa roh. Ya, kenapa bisa dia pakai bahasa roh, bisa menyembah dalam roh? Karena Roh Kudus, ya, sudah dicurahkan, sudah diberikan, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri dia, maka dia bisa memakai rohnya, bisa berdoa pakai roh, bisa menyembah dalam roh. Nah, maka itu yang Yesus katakan sama wanita Samaria, saatnya akan datang, ya, dan sudah tiba sekarang, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi di sini kita melihat dalam penyembahan ini, apakah maksud penyembahan ini adalah dengan apa? Apakah dengan tubuh? Apakah dengan kaki kah, tangan kah, ataukah menggunakan mulut? Ya. Maka di sini kita melihat untuk menyembah dalam roh, maka itu adalah awalnya atau kuncinya adalah menggunakan mulut, ya, yaitu dengan berdoa, ya, dengan bahasa-bahasa yang baru. Nah, jadi menyembah dalam roh di sini adalah menyembah menggunakan bahasa-bahasa yang baru, ya, menyembah dengan bantuan dari Roh Kudus, menyembah di dalam roh sehingga keluar bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah. Karena dalam Alkitab katakan barang siapa yang berdoa pakai bahasa roh itu rohnya yang berdoa. Nah, Roh Kudus yang membantu, Roh Kudus yang memberikan kata-kata untuk diucapkan. Karena itu rohnya yang berdoa. Nah, jadi di sini, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Nah, kebenaran itu Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kebenaran itu adalah Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, jadi kebenaran di sini selain itu juga dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Nah, jadi menyembah dalam kebenaran, ya, salah satunya adalah menyembah, ya, sesuai firman Tuhan, karena kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, jadi menyembah dalam kebenaran, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Artinya menyembah itu harus menurut apa yang ditulis di firman Tuhan, harus menurut kata-kata firman Tuhan, ya. Nah, itulah penyembahan. Jadi ada aturannya, ya, ada standarnya atau prosedurnya, ya, dalam penyembahan itu, yaitu adalah di firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah firman Tuhan tertulis, ya, yang, ya, firman Tuhan yang tertulis atau Alkitab. Nah, jadi artinya dalam Alkitab itu ada tertulis tentang penyembahan, tentang peraturan penyembahan, ya. Nah, di mana Alkitab ada menulis tentang cara-cara menyembah atau ibadah untuk penyembahan. Nah, maka kita, karena di Alkitab tidak ada ditulis secara langsung, ya, tentang tata cara ibadah secara langsung, pertama doa, terus begini firman Tuhan dan gini-gini terus persembahan. Tidak ada pasal dan ayat yang menulis secara
langsung seperti itu. Tetapi ada Alkitab menulis ya dalam bentuk yang disebut dengan ibadah tabernakel, yaitu di Perjanjian Lama atau pelajaran tabernakel. Nah, jadi dalam pelajaran tabernakel ini mengandung rahasia, ya, arti rohani, ya, yaitu tentang cara-cara ibadah, ya. Nah, termasuk di situ kita akan menemukan tentang cara-cara penyembahan. Nah, jadi tabernakel Musa, ya, bukan hanya secara fisik saja, ya, tapi juga mempunyai arti rohani. Nah, dan arti rohani inilah yang menjadi aturan, ya, atau acuan, ya, untuk ibadah. Nah, itu, ya. Nah, dalam ibadah tabernakel atau tabernakel Musa, ya, tabernakel Musa dibangun oleh Musa, ya, itu dari apa yang Tuhan perlihatkan sama Musa, seperti yang dikatakan bahwa engkau, ya, membuat ini, ya, menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu dari atas gunung ini. Nah, jadi dari atas gunung ini maksudnya adalah Gunung Sinai, ya. Pada waktu Musa mendaki Gunung Sinai, ada di atas Gunung Sinai, maka Musa bertemu dengan Tuhan, Musa bercakap-cakap dengan Tuhan, dan Tuhan juga memberikan wahyu kepada Musa, termasuk juga yaitu tentang pelajaran tabernakel, ya, tentang ibadah tabernakel, tentang tabernakel. Nah, jadi tabernakel yang dibikin oleh Musa itu adalah gambaran dari tabernakel yang ada di surga yang dikasih lihat oleh Tuhan. Ya, jadi Musa tidak bisa membuat tabernakel yang ada di surga itu di bumi, itu tidak akan bisa. Tapi dia hanya membuat gambarannya, bayangannya, ya, polanya, gambarannya, ya, dari tabernakel yang sesungguhnya yang ada di surga. Nah, jadi Musa membuat tabernakel yang disebut tabernakel Musa ini, yaitu menurut contoh yang ada di surga, yang ada di kerajaan surga. Nah, jadi kalau surga atau kerajaan surga itu adalah sesuatu yang kekal, yang tidak pernah berubah. Karena itu di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita menerima kerajaannya tidak tergoncangkan, ya. Nah, artinya kerajaan surga itu tidak bisa berubah, tidak bisa diubah oleh waktu dan masa, artinya kekal. Nah, jadi tabernakel yang dibikin oleh Musa itu dari pola di surga yang adalah kekal. Artinya, ya, di mana pada hari ini, terutama di masa Perjanjian Baru, tabernakel Musa itu sudah tidak ada lagi, ya. Karena tabernakel Musa, pola ibadah tabernakel Musa ini adalah pola ibadah dari Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru kita tidak hidup di dalam hukum Taurat, ya, tapi hidup di dalam kasih karunia Tuhan, atau menurut Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sudah tidak ada lagi, ya, tabernakel Musa, ya, tidak ada ibadah lagi, nah, menurut ibadah tabernakel Musa, ya, pada masa Perjanjian Baru, terutama bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tetapi makna rohaninya masih ada, ya. Nah, jadi makna rohaninya masih ada, yaitu, ya, ketika masuk ke dalam tabernakel Musa, yaitu sesudah melewati pintu gerbang, masuk ke halaman, maka akan bertemu dengan alat-alat tabernakel, ya. Yang pertama adalah mezbah korban bakaran, kemudian kolam pembasuhan, yaitu untuk membasuh kaki dan tangan bagi para imam. Nah, kemudian barulah sampai yaitu kepada tabernakel, ya, atau kemah Musa. Nah, untuk masuk ke tabernakel maka dia harus melalui pintu, ya, dan sesudah melalui pintu gerbang tabernakel maka dia akan bertemu, ya, di dalam tabernakel itu, yaitu di dalam tabernakel Musa ada dua ruangan, yaitu namanya ruangan suci dan ruangan maha suci. Nah, ketika masuk melalui pintu tabernakel Musa, maka alat pertama yang ditemui adalah kaki pelita, ya, atau kaki dian pada sebelah kiri, dan sebelah kanan adalah meja yang ada dua tumpukan roti. Nah, kemudian di depannya lagi adalah mezbah dupa atau mezbah kemenyan, dan
di di belakangnya lagi ya dari mesbah dupa ya atau mesbah kemenyan itu adalah tabir atau pintu atau tabir untuk masuk ke ruang maha suci. Nah, di ruang maha suci itu ada tabut perjanjian. Nah, itu adalah benda-benda secara jasmani, yaitu benda-benda tabernakel yang dibikin oleh Musa. Tetapi ada makna-makna rohaninya ya. Nah, jadi kaki dian itu adalah berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus ya pada waktu ibadah, dan dua tumpukan roti itu berbicara firman Tuhan dan perjamuan kudus, dan mesbah dupa kemenyan ini adalah berbicara tentang penyembahan. Nah, jadi kita akan menemukan yaitu di mana letak dari penyembahan itu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam tabernakel Musa, itu di halaman ada mesbah korban bakaran, itu tempat imam membakar binatang-binatang korban. Nah, itu arti rohaninya adalah puji-pujian ya dalam ibadah. Nah, jadi ibadah ya dimulai dengan doa, kemudian puji-pujian, kemudian ke pemberitaan firman Tuhan. Nah, sesudah pemberitaan firman Tuhan maka dilaksanakan perjamuan kudus. Nah, sesudah perjamuan kudus maka baru penyembahan. Nah, maka kalau kita memperhatikan pelajaran tabernakel ini, mengikuti pelajaran tabernakel ini yang adalah pola kerajaan surga, maka penyembahan itu adalah sehabis firman Tuhan. Ya, sehabis firman Tuhan adalah perjamuan kudus. Nah, sesudah perjamuan kudus baru penyembahan. Nah, itulah letak penyembahan. Ya, kalau kita mengikuti ibadah pola tabernakel atau mengikuti firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan, itu menyembah dalam kebenaran. Kebenaran artinya mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan firman Tuhan berbicara tentang tabernakel, ibadah tabernakel. Nah, jadi penyembahan itu ya, itu sehabis firman Tuhan, habis firman Tuhan perjamuan kudus, habis perjamuan kudus adalah penyembahan. Nah, itu letak penyembahan ya. Dan penyembahannya itu seperti bagaimana? Nah, apakah dengan nyanyi-nyanyi yang biasa-biasa? Nah, kalau nyanyi-nyanyi maka ini masuknya bukan ke penyembahan, tapi masuknya kepada puji-pujian. Ya. Nah, jadi penyembahan tadi sudah dibahas bahwa menyembah itu yang sebenarnya adalah pakai bahasa roh, ya, pakai bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, itu penyembahan. Ya, worship, penyembahan. Ya. Nah, jadi itulah letak penyembahan ya. Seandainya tidak ada perjamuan kudus, maka sehabis firman Tuhan adalah penyembahan ya. Nah, sehabis firman Tuhan penyembahan. Nah, bagaimana cara penyembahan itu? Ya, sehabis firman Tuhan ya bisa umpama dengan lagu-lagu pujian, beberapa lagu-lagu pujian, kemudian menyembah pakai bahasa roh, atau mungkin langsung menyembah pakai bahasa roh ya, bisa ya, terserah ya. Terserah maksudnya mintalah pimpinan Tuhan seperti bagaimana ya. Nah, bisa puji-pujian dulu baru penyembahan, bisa langsung penyembahan ya pakai bahasa roh. Nah, minta pimpinan Tuhan. Nah, jadi penyembahan itu ya, kalau dalam pelajaran tabernakel ya, itu digambarkan seperti asap dupa atau asap kemenyan ya. Nah, jadi asap dupa atau asap kemenyan itu adalah sesuatu yang harum ya. Nah, jadi kalau bau dupa atau bau kemenyan itu adalah suatu bau yang harum ya. Nah, jadi asap kemenyan, jadi penyembahan ini adalah suatu asap dupa yang harum ya. Jadi penyembahan ini adalah sejenis doa ya, seperti doa. Nah, penyembahan ya dengan bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh atau bahasa lidah, jadi digambarkan seperti asap dupa, asap kemenyan. Nah, jadi asap dupa atau asap kemenyan ini ya, secara tabernakel jasmani ya, itu akan melewati ya pintu yang ketiga, itu tabir ya. Melewati pintu itu kemudian akan sampai ke ruang maha suci ya, akan sampai ke tabut perjanjian Allah ya. Nah, artinya penyembahan itu ya dengan bantuan Roh Kudus ya, dengan penyembahan dengan bantuan Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus ya, dengan bahasa roh, bahasa lidah, maka dia akan sampai ke takhta Allah, ke hadirat Allah. Nah, jadi kalau kita penyembahan dengan pakai
akal budi kita atau nyanyi dengan akal budi kita. Nah, itu yang disebut dengan puji-pujian. Tapi kalau kita penyembahan pakai bahasa roh, itu Roh Kudus bekerja, ya, Roh Kudus kasih, dia berkarya, ya, dia memberikan kekuatan, ya, untuk penyembahan itu, sehingga digambarkan seperti asap tumpah, asap kemenyan, ya, yang menembusi tirai dan masuk ke tabut perjanjian, ya. Nah, artinya penyembahan itu, doanya itu naik ke surga, naik ke hadapan Allah. Nah, karena itulah kenapa penyembahan itu harus pakai bahasa roh, supaya dia mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus, ya, kekuatan rohani, ya, untuk menyembah, untuk naik, ya, ke takhta Allah, ya, seperti tadi digambarkan dengan asap tumpah kemenyan, ya, dalam pelajaran tabernakel secara jasmani. Nah, itulah penyembahan. Nah, kadang-kadang seringkali dalam ibadah-ibadah ketika habis pujian orang penyembahan gitu. Nah, ya, kalau itu dilakukan, ya, itu bisa juga, ya, tapi yang tepatnya penyembahan yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu adalah seperti kita ikuti dalam ibadah pola tabernakel, yaitu sehabis firman Tuhan, sehabis perjamuan kudus, baru penyembahan. Nah, itulah penyembahan yang benar, ya, menurut Alkitab katakan Tuhan mencari penyembah yang benar, bukan penyembah yang salah. Salah artinya melakukan sesuatu tidak tepat, itu yang disebut salah. Tapi kalau benar artinya melakukan sesuatu dengan tepat, sesuai aturan, sesuai petunjuk, yaitu sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan. Nah, jadi penyembahan yang benar yang dilakukan oleh orang-orang percaya ketika ibadah, maka akan turun hadirat Tuhan, ya, akan turun kemuliaan Tuhan. Sehingga, ya, ketika seorang imam besar pada waktu masuk ke ruang maha suci, ke tabut perjanjian Tuhan, ya, sesudah mempersembahkan asap tumpah, asap kemenyan, maka itu ada kemuliaan Tuhan turun, ya, kemuliaan Tuhan turun di ruang maha suci, ya. Imam besar itu mendapatkan lawatan Tuhan, ya, ada kemuliaan Tuhan yang turun, ya. Apakah itu dalam bentuk penglihatan ilahi, ya, apakah dia melihat malaikat kan, atau mungkin melihat Tuhan, ya, atau dia bisa mendengar perkataan Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya, firman Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan kemuliaan Tuhan turun, ya, lawatan Tuhan terjadi, ya. Artinya imam besar tersebut dia mendapatkan hal-hal, ya, yang ilahi. Nah, demikian juga kalau ibadah kita benar, berkenan sama Tuhan dan memiliki kuasa, maka dalam ibadah kita itu akan ada kemuliaan Tuhan yang turun, akan ada lawatan Tuhan yang terjadi. Nah, bukan suatu ibadah yang biasa-biasa saja, bukan suatu ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang hidup, ibadah yang memiliki kuasa, ibadah yang ada lawatan Tuhan, yang ada kemuliaan Tuhan. Kenapa ada lawatan Tuhan? Karena kita melakukan ibadah dengan benar, ya, sesuai petunjuk Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.